Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ami Siti Nazilah, Dian Hardianti, dan Nur Azizah. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran dalam UBD pada tahap Evaluate Work and Progress. Dalam tahap UBD memiliki 7 aspek seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik. Nah, salah satunya adalah tahap Evaluate Work and Progress atau mengevaluasi hasil pembelajaran dan kemajuan. Tahap ini merupakan salah satu tahap penting dalam proses perancangan pembelajaran karena merupakan fokus dari penilaian hasil pembelajaran dan pengambilan tindakan selanjutnya untuk mengoptimalkan pemahaman dan pencapaian peserta. Selanjutnya yaitu ringkasan penjelasan dalam artikel. Di sini kami menggunakan karya Gloria yang berjudul Improving the Prospective Biology Teacher's Understanding by Applying Formative Assessment in the Stage of Understanding by Design Learning. Nah, berdasarkan artikel tersebut dijelaskan bahwasannya pengintegrasian penilaian formatif pada tahapan pembelajaran UBD efektif dalam mengembangkan dan meningkatkan pemahaman peserta didik yang terdiri dari penjelasan, interpretasi, penerapan, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ami. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Yang pertama, menyediakan instrumen yang jelas untuk penilaian diri, seperti rubrik atau kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan. Hal ini membantu peserta didik memahami apa yang dinilai dan bagaimana cara mereka menilai kinerja mereka sendiri. Yang kedua, membantu peserta didik dalam penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi diri mereka, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan kekuatan mereka dan mengatasi tantangan. Dan yang ketiga, memfasilitasi proses evaluasi diri yang mendalam dengan memberikan waktu dan ruang bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi pemahaman mereka secara kritis. Ajak peserta didik untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pembelajaran mereka di masa depan. Peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Nah, untuk mendorong peserta didik terlibat dalam evaluasi diri, seorang guru perlu memberikan pengertian tentang tujuan evaluasi dan manfaat dari evaluasi itu sendiri, sehingga peserta didik menyadari dengan melakukan evaluasi, mereka mengetahui sejauh mana perkembangan grafik belajar mereka dan mampu menentukan tujuan serta memiliki semangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar bagi peserta didik. Berikut ini beberapa cara untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama yaitu menyediakan dukungan dan sumber daya. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik positif dan dorongan terhadap upaya mereka dalam mencapai tujuan untuk mengembangkan semangat belajarnya. Yang ketiga, merancang rencana tindakan yang jelas, termasuk strategi belajar, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal waktu. Agar mereka dapat mengerahkan langkah-langkah mereka ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu yang keempat, yaitu melakukan refleksi perjalanan belajar peserta didik secara menyeluruh dengan mendorong mereka untuk mengidentifikasi pencapaian, tantangan, dan pengalaman belajarnya melalui pertanyaan yang memandu peserta didik untuk mengeksplorasi identitas mereka sebagai pembelajar, kekuatan dan kelemahan mereka, serta nilai-nilai atau minat yang mendasari tujuan mereka. Dan yang terakhir yaitu membantu peserta didik untuk menggunakan hasil refleksinya untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan bermakna bagi masa depan yang terukur dan terarah, yang juga mencakup aspek akademis, profesional, dan pribadi. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Peserta didik akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut dengan cara melakukan suatu evaluasi atau asesmen. Evaluasi atau asesmen dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran
untuk memberikan umpan balik yang berkaitan dengan kemajuan peserta didik dan membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka secara berkelanjutan. Umpan balik dalam asesmen formatif ini dapat berupa komentar langsung dari guru, diskusi kelas, aktivitas kelas, atau pertanyaan terbuka, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir suatu pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian akhir peserta didik dan mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Asesmen sumatif ini dapat dilakukan di akhir semester, akhir tahun pelajaran, atau setelah menyelesaikan unit pembelajaran tertentu. Asesmen sumatif juga dapat berupa tes tertulis, proyek akhir, atau yang lainnya.